Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagah-Nya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagah-Nya Tuhan Yesus. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Bilurnya sungguh ajaib. Amin. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya dalam namanya ada kuasa yang menyembuhkan. Bilur darah Tuhan Yesus membawa kesembuhan bangsa-bangsa, jiwa-jiwa, pemirsa, pendengar, dimanapun berada. Bilurnya membawa kesembuhan bagi setiap pendengar, pemirsa dimanapun berada. Facebook, medsos, YouTube, WhatsApp, Telegram, bangsa-bangsa. Haleluya. Dan kuasanya tidak berubah. Hey. Dan kuasanya haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yes, mari memuji Tuhan bersama-sama. Nyanyi sama-sama, oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagah-Nya. Amin. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Say. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagah-gagahnya. Tiada mustahil bagi Dia. Hey. Gagah dan perkasa, berdaulat, penuh keajaiban. Hadiratnya suci, kudus, agung. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Bilurnya sungguh hebat, ajaib. Membawa kesembuhan. Asal percaya saja. Sakit-sakit, go in Jesus name. Hey, bilurnya sungguh ajaib.
Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja. Tuhan Yesus, katakan, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah. Ya, salam sejahtera semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Pastor dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Hey. Haleluya, haleluya, haleluya. Hey. Sekali lagi ya, bersama-sama Pastor ajak kita memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Oh Tuhan. Sama-sama katakan. Oh Yesus, pencipta langit bumi dengan kuat gagahnya. Katakan. Say, tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Katakan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagahnya. Tuhan gagah perkasa. Katakan. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Bilur Yesus menyembuhkan. Bilurnya sungguh ajaib, hebat. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit disembuhkan. Go out in Jesus' name. Heal. Membawa kesembuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Haleluya, haleluya, yeay. Haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeay. Ya, Pastor sapa-sapa dulu ya.
Salam sejahtera semuanya. Ada Christina, Ani PLN ya. Halo Laras, Yeni, ada Juliana, Sebastiana, Melki Pangemanan, shalom semuanya. Ada Katarina, halo Sanggul, Lince, Happy, ada Paulo. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Bapa yang pimpin saya pertemuan di udara. Salam sejahtera semuanya. Wahyu, Ningsi, Sinta, Herman, Rada, Reksi, Sebastiana. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Bapa yang pimpin kita pertemuan di udara. Dan anak Bapa yang pimpin kita pertemuan di udara. Hey, Mari sama-sama kita tepuk tangan dingin-dingin. Come on, beta dingin. hey, 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 hey. Bila bunyi sangkakala, Kalau bunyi sangkakala, Engkau mendatangi setiap kami. amin. Adalah umatnya yang setia. Terberkati banget ya dengan puji-pujian seperti ini. Nisangkakala kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Hey, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Bapa terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Hey, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Hey, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Hehe. Ku ada. Haleluya. Yang bersuka cita. Hey. Sejak Terima Yesus. Sejak kita terima Tuhan Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus. Hey, hey. Sejak ku terima Yesus. Amin. Asik. Hehe. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku.
sejak ku terima Yesus. Aku akan masuk Yerusalem baru bersama orang-orang kudus yang ditebus oleh darah Yesus, saudara-saudara dan saya. Pastor Andy mendoakan setiap Bapak Ibu sekalian, pemirsa, pendengar, dimanapun berada, kita semua adalah orang-orang tebusan Yesus. Amin. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Hey, mari memuji Tuhan bersama-sama di hari yang indah ini. Mengalir kebaikan Tuhan melimpah-limpah bagi setiap kita. Yes, amin. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus. Hehehe. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sukacita di hatiku. Hey, sejak ku terima Yesus. Hey. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Hey, hey. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagahnya. Saya percaya ada kuasa di dalam puji-pujian. Dimanapun Bapak Ibu menyaksikan, mendengarkan ini, ikutlah memuji Tuhan dari hatimu. Sorak-sorai itu akan mengalir. Dan kalau engkau ada alergi di kulit Anda, ada gangguan di jantung Anda, terimalah kesembuhanmu. Saya percaya, dan ini sudah terjadi. Hari-hari pelayanan Pastor Andy, kesembuhan terjadi seperti air. Maka salah satu rahasia kesembuhan mengalir dalam tubuh orang-orang sakit, yaitu bersuka cita, girang-giranglah, dan pujilah Tuhan semesta alam. Dia ajaib, saudara-saudara. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Bilur Yesus menyembuhkan. Bilur Yesus membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Yes. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Anda di rumah, Anda dimanapun berada saat ini. Come on. Membawa kesembuhan. Tuhan Yesus tidak berubah. Tak berubah. Hey, hey, hey. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah semuanya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tak berubah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sendiri, haleluya. Yeah. Come on.
melayani Tuhan, pelayanan kasih, bekerja di ladang Tuhan selalu manis. Selalu manis, biar pikul salib. Selalu manis, ayo kerja buat Tuhan. Senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, serahkan diri kepada Tuhan saudara. Tuhan selalu manis. Ayo sama-sama yuk katakan, kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul, biar diejek, diomongin, difitnah, dijolimi, manis jo. Ayo kerja buat Tuhan. Hei, hei, hei. Panggil Tuhan selalu manis. Selalu manis. Hei, di mana Bapak Ibu berada, mari memuji Tuhan bersama-sama. Memuji Tuhan adalah kekuatan setiap orang percaya. Hei. Hei. Pikul salib selalu manis. Dipanggil Tuhan selalu manis. Selalu manis. Selalu manis, biar pikul salib. Dipanggil Tuhan selalu manis. Selalu manis. Ayo, tangan kita kerja buat Tuhan, mulut kita memuji Tuhan. Yes. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk ditaburi oleh santapan firman Tuhan. Come on. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama Tuhan Yesus, kakiku berjalan cari jiwa, upah kita besar di surga. Mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upah kita besar di surga. Hey! Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama Yesus, kakiku berjalan cari jiwa, upah kita besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upah kita besar di surga. Hey, hey. Tanganku kerja buat Tuhan, memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, besar di surga. Yeay. Ya, Pastor menyapa pemirsa baik di TV Aliran Kesembuhan di Facebook ya, di channel YouTube Pastor Andy Simon TV, dan di grup
Telegram, serta juga di grup WhatsApp yang semua di dalam grup I Believe Miracle, WhatsApp dan Telegram. Sebuah kehormatan hari ini, Senin 24 Agustus 2020, Pastor Andy bisa menyapa Bapak Ibu sekalian untuk melayani. Hidup untuk melayani. Baiklah, mari kita mulai bersama untuk ditaburi santapan terbaik, roti dari surga, manna surgawi, firman Tuhan kekasih hati kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap pemirsa dan pendengar dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan selalu baru, rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari dicurahkan dengan ajaib. Praise God forevermore. Glory, 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 glory to God. Mari kita membaca sabda firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 28 sampai 31. Tuhan ini yang sudah menetapkan orang-orang untuk dipilih, baik dia sebagai rasul, baik dia sebagai pemberita suara kebenaran, nabi, baik sebagai pengajar, teacher, guru. Juga Tuhan memilih beberapa orang untuk mendapatkan karunia mujizat. Ya. Dan juga Tuhan memilih beberapa orang, Tuhan menentukan beberapa orang untuk mendapat karunia menyembuhkan. Tuhan juga memberikan dan menetapkan beberapa orang untuk mendapat karunia melayani. Juga Tuhan memberikan beberapa orang karunia untuk memimpin, petinggi, pembesar untuk memimpin negeri ini, bangsa ini, petinggi-petinggi di daerah, di provinsi, di pemerintahan. Tuhan menetapkan. Dan Tuhan juga memberikan karunia-karunia dalam berbahasa-bahasa yang baru, bahasa roh. Kan tentu tidak semua mereka rasul, tidak semua mereka nabi, juga tidak semua mereka mendapat karunia untuk mengadakan banyak hal, mujizat, dan juga karunia melayani. Maka kita perlu share ya, Bapak Ibu yang memiliki karunia melayani, maksudnya saudara-saudara punya hati melayani, saudara juga diberkati secara finansial. Ayo Bapak Ibu melayani dengan apa? Dengan finansial apa yang Anda punya, dengan talenta atau panggilan hati Bapak Ibu. Seperti Pastor Andy dipercaya Tuhan melayani, mendoakan orang-orang yang sakit, dan mereka oleh kasih Tuhan mendapat kesembuhan. Nah saudara-saudara, di sisi lain Anda punya talenta apa yang Tuhan kasih. Misalnya di dalam marketplace Anda diberkati finansial Anda support pelayanan. Dengan support pelayanan ini menjadi sebuah sistem yang nanti akan semakin di setiap bidang kita itu akan subur. Jadi ketika Anda aktif dalam karunia melayani, Anda support pelayanan, itu Anda pun semakin subur. Artinya karunia Anda di dalam melayani itu aktif. Yang melayani seperti pastor mendoakan orang sakit, ya. Ketika disupport dengan yang ada, semisal untuk sistem, wadah, ataupun tempat itu semakin tersupport, maka semua dari Tuhan ya, maka ini akan menjadi semakin memuliakan Tuhan. Pelayanan doa semakin subur, semakin efektif, semakin tajam. Anda di dalam mengajar, di dalam karunia-karunia melayani, karunia-karunia rasul, ya, penggembalaan, lakukan. Jangan saling mengejek, jangan saling merendahkan. Itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran iblis. Tuhan mengajar kita, sekalipun dia musuh-musuhmu, berkati dia. Nah, jangan sampai kita di dalam satu area keimanan,
ya, panduan kita adalah Bible, lalu kita saling hujat menghujat, musuh memusuhi, setiap orang akan menuai apa yang dia tabur. Kalau engkau menabur kejahatan, engkau akan menuai nanti upah maut. Kalau engkau menabur angin, engkau akan menuai badai. Ya. Kalau engkau menabur benih yang pahit, engkau akan menuai kepahitan. Jadi perhatikan baik-baik taburan-taburan kita. Nah, setiap kita ini menunjukkan Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan Dia berikan kepada setiap orang sesuai dengan talentanya masing-masing. Dan talenta ini perlu saling berkolaborasi supaya efektif, supaya tajam, supaya subur. Bayangkan kalau misalnya pendoa ini tersupport, ya, itu kan menjadi efektif. Karunia-karunia di dalam bekerja, melayani orang, karunia pemimpin, lalu pendoa ini support, mendoakan, menjadi pensyafaat. Ini kan juga subur, saudara-saudara. Jadi ini saya melihat ke maha kuasaan Tuhan, ya. Sehingga kita bisa melihat dari ayat ini, Tuhan itu maha adil. Ya. Jadi kalau kita melihat ayat 31, ya, dari 1 Korintus 12. Jadi kita perlu sama-sama mengejar, atau dikatakan Bible, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi yang tadi Pastor sebutkan, karunia-karunia itu rasul, guru, nabi, penginjil, gembala, lalu karunia melayani, karunia mujizat, karunia menyembuhkan orang sakit, itu adalah gift, pemberian. Jadi dari ini Bapak Ibu bisa tangkap baik-baik, Tuhan itu maha adil. Nah, seringkali kita dikecoh dengan pikiran yang salah, Tuhan tidak adil. Nah, Anda ada di sekitar orang-orang yang kadang-kadang mengucapkan itu. Ketika Pastor duduk di warung, makan hari-hari, saya lebih suka makan di warung daripada makan di tempat yang berkelas. Karena di sana kita bisa dekat, kita bisa menjadi orang yang mendengar kisah-kisah mereka. Dan rata-rata mereka berkata, ketika saya tanya, halo, apa kabar hari ini, bagaimana kerjaannya, dia rata-rata berkata, aduh, Pastor turun, aduh, Pastor lagi kering, aduh, lagi sepi, begitu kira-kira. Nah, ada juga yang memberikan keluh kesah yang sudah akut. Dia berkata, sepertinya Tuhan tidak adil. Sepertinya menurut pernyataan dia, Tuhan itu hanya adil kepada orang-orang yang di atas, orang-orang yang mapan gitu, ya. Tapi sementara bagi orang-orang yang menurut kacamata dia kurang mapan, itu tidak dinyatakan keadilan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan semua itu. Dan semua ini harus betul-betul kita buat subur. Kita setia dalam perkara-perkara tersebut. Kita mulai melakukan biar karunia itu menjadi efektif, ya, efektif waktu kita terus menggunakannya, mengasahnya, ya. Jadi Tuhan memilih, dan dalam Yohanes berkata, ketika Tuhan memilih, saudara-saudara, kita perlu make sure diri kita, Tuhan tidak salah. Bisa menjadi salah kalau kita tidak setia pada panggilan Tuhan. Dan Tuhan pernah menegur bagi hamba-hamba yang jahat itu ketika dipercayakan talenta itu, tapi mereka hanya main-main, mereka hanya membanding-bandingkan, mereka hanya mengeluh, mereka hanya habiskan waktu mereka tiap hari nongki-nongki nggak jelas, mereka hanya tertarik dengan hal-hal duniawi. Tuhan akan bicara kepada mereka, Anda-anda yang tidak setia dalam panggilannya. Tuhan akan bicara, kamu jahat, kamu hamba yang harus dilempar ke dalam api, dan di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Ngeri bukan? Maka jangan kita menjadi hamba yang jahat. Jangan kita menjadi hamba yang tidak setia. Setiap apa yang Tuhan percayakan hari ini buat engkau, baik itu besar atau kecil, menurut cara pandang Bapak Ibu, setialah. Karena semua itu jalannya adalah jalan keabadian, jalan kekekalan. Tuhan pernah berkata bahwa untuk apa manusia mendapat seisi dunia ini kalau jiwanya binasa. Jadi yang paling penting, apapun yang kau miliki hari ini, apapun yang Pastor
pilih hari ini dengan segala kesederhanaan, saya mau setia di dalamnya. Dan saya tahu kesetiaan ini akan berbuah manis. Kesetiaan ini akan garis finishnya adalah mahkota surgawi. Nah, itu adalah pemberian Tuhan. Jadi tidak perlu jealous, tidak perlu merasa kurang atau yang lebih merasa sombong, tidak perlu. Semua ini pemberian. Dan Tuhan itu adil. Seringkali kita yang tidak peka, tidak mau belajar, tidak mau terbimbing, tidak mau teachable, tidak mau terpimpin. Sehingga karunia yang Tuhan kasih kepada kita itu menjadi tumpul, menjadi kerdil, menjadi tidak subur, dan akhirnya mati. Dan ketika mati, kita nanti repot Bapak Ibu. Repot mempertanggungjawabkan. Semisal begini, Anda mendapatkan anugerah Tuhannya. Karena di dunia ini tidak semua orang kaya raya. Semisal Anda mendapat anugerah menjadi dari orang 10.000 orang, hanya 1 orang, 2 orang seperti Anda. Anda menjadi seorang pengusaha yang sangat terberkati secara finansial. Kalau engkau tidak aktifkan di sana karunia melayani, nanti kita repot pertanggungjawabannya. Semisal saja Bapak Ibu tidak setia di dalam persepuluhan. Ini hal yang paling mendasar ya. Lalu saudara juga tidak setia di dalam mendukung pekerjaan Tuhan, atau misalnya mengunjungi yatim piatu atau orang-orang terpenjara atau orang-orang sakit. Kita mungkin tidak memiliki karunia iman untuk berdoa bagi mereka, tetapi kita memiliki kekuatan finansial. Kalau kita tidak mensalurkan, bahayanya ini Pastor tidak bermaksud untuk menakutin, tapi Pastor sedang mengajar Anda, mengingatkan Anda, memberi Anda nasihat. Nanti ketika suatu hari kita diminta pertanggungjawaban dengan karunia apa yang Tuhan kasih kepada kita, dan kita tidak menggunakannya, nanti repot Bapak Ibu. Nanti kita akan sedih. Kan kita tidak mau menyesal di kemudian hari. Maka firman-firman yang ini, saudara-saudara, sebagai nasihat buat setiap kita. Oke, Pastor maju sekarang ya. Nah, dari semua itu, di dalam 1 Korintus 12 ayat 31 berkata, kita harus berusaha mengejar yang satu ini. Wah, apa? Karunia apa yang Tuhan bilang kita sebaiknya kita berusaha untuk mengejar, memperoleh yang paling utama dari setiap karunia-karunia yang ada. Bukankah tadi karunia-karunia yang ada itu sudah hebat, sudah besar, sudah ajaib, sudah bisa menolong banyak orang. Tapi Tuhan bilang di dalam ayat 31, 1 Korintus 12 ya, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan di sini Tuhan mau mengajar kita dan akan menunjukkan kepada kita semua apakah karunia yang paling utama itu, ya. Maka kita melihat di dalam 1 Korintus, kita melanjutkan ya, karena pasal 12 ini ditutup ayat 31. Maka kita perlu lanjut, apa yang dimaksud dengan karunia yang paling utama itu. Kita maju pasal 13 ayat pertama. Ada perikop yang dibuka dari 1 Korintus pasal 13 ini, yaitu love. God is love. Tuhan adalah kasih. Dan Tuhan mau sebetulnya kasihnya ini juga menyala di dalam hati kita. Tuhan memberikan kasihnya ini. Makanya kasih perlu bertambah-tambah. Selama ini kita dibesarkan dengan pola duniawi, sehingga kita menaruh kasih kepada duniawi. Wajar, karena itu adalah memang natural bagi manusia duniawi. Maka kita perlu untuk kasih bertambah-tambah. Kita perlu jatuh cinta kepada Tuhan Yesus bertambah-tambah. Untuk itulah kita diberikan anugerah hidup 70-80 tahun. Jangan kita semakin hari semakin mengasihi dunia dan seisinya. Itu celaka.
Umur yang Tuhan kasih kepada saya dan saudara-saudara, untuk kita semakin bertambah-tambah kasihnya kepada Tuhan. Supaya waktu kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, kita sudah tenggelam dalam kasih. Di dalam ayat pertama, Pastor baca ya. Nah, di sini tegaskan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, ini termasuk bahasa apa saja yang dimengerti manusia. Termasuk juga bahasa-bahasa roh. Termasuk juga bahasa-bahasa malaikat. Tetapi ini peringatannya, kalau aku tidak punya kasih, itu sama dengan apa ya? Bible mengatakan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tong kosong nyaring bunyinya. Kira-kira gitulah bahasa-bahasa kita yang bisa kita nangkap, ya. Sekalipun aku punya karunia untuk, wah ini karunia hebat. Tadi ya, bernubuat, mengajar, bisa buat mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit, punya pengetahuan, punya ngerti rahasia-rahasia ilahi. Ya, disebut petinggi, pembesar, apa ya, yang hebat-hebat lah. Bahkan sekalipun memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi kalau tidak punya kasih, itu sama sekali tidak berguna. Sekalipun bisa membagi-bagikan segala sesuatu, kalau tidak didasari kasih. Bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar. Ini kan sebuah perbandingan yang sangat ekstrim ya. Tetapi kalau tidak punya kasih, tidak ada faedahnya. Setiap hari kasih kita bertumbuh. Semakin perlu bertumbuh. Let's pray. Bapakku yang di surga, firman Tuhan ini mengingatkan kami semua bahwa setiap kami sudah menerima keadilan Tuhan. Sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani, untuk hidup sesuai panggilan-Mu. Dan dari apa yang kami dengar hari ini, kami mau belajar untuk mengejar yang utama, yaitu kasih. Diberkatilah setiap pemirsa, pendengar. Kasih Tuhan menyembuhkan hati, menyembuhkan tubuh, menyembuhkan jiwa, memberi kekuatan yang baru bagi setiap mereka. Angkat tangan saudara-saudara, in Jesus name. Aliran-aliran kesembuhan mengalir atas tubuh Anda semua. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Touch, heal, free and clear. In Jesus name. Turunlah kasih Tuhan yang membuat kita jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, sehingga hari-hari hidup kita berusaha terus hidup semakin dalam kasih kita kepada Dia. Hai sakit penyakit, hai kelemahan tubuh, hai sesak nafas, hai gangguan jantung, hai roh kelemahan, hai kesakitan, saya perintahkan engkau sekalian, in Jesus name. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah setiap tangan-tangan ini. Diberkatilah air yang mereka minum. Diberkatilah minyak yang mereka pakai. Menjadi kesembuhan bagi mereka. In Jesus' name I pray. Glory, glory, glory,
to God. Thank you, Lord Jesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Baik, saudara-saudara, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing dan setia pada panggilan. Habis ini Pastor akan turun melayani, dan Anda yang punya karunia-karunia yang Tuhan percayakan, Anda kenal, Anda jangan malu, Anda jangan minder, latih karunia itu, dan di dalam segala hal itu, setiap orang percaya, berusahalah untuk setiap hari kasihmu bertambah-tambah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebuah kehormatan, Pastor bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan sola fide, hiduplah oleh iman, dan Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai setiap kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai jumpa di dalam kasih Tuhan yang setia, yang abadi bagi setiap saudara-saudara yang percaya. In Jesus' name. Amen. Shalom. Pastor close ya.